Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dari ISO. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada video kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika banyak manfaatnya. Oke, mungkin kata ISO ini sudah tidak asing bagi kita, apalagi bagi perusahaan-perusahaan yang memang sangat membutuhkan atau penerapan standar ISO ini. Pada saat ini di era globalisasi sangat berpengaruh terhadap sebuah perusahaan yang mana harus berhadapan dengan persaingan yang amat sangat ketat, terutama dengan adanya penetrasi yang berasal dari perusahaan-perusahaan asing. Kondisi yang demikian itu membuat perusahaan lokal dituntut untuk bisa meningkatkan daya saingnya. Agar bisa menghadapi era globalisasi saat ini yang sungguh sangat sengit persaingannya yang ada, diperlukan sebuah strategi bisnis yang tepat, terutama dengan semakin meningkatnya daya saing produk. Nah, strategi bisnis yang bisa diterapkan oleh sebuah perusahaan bisa juga bersifat internal maupun bersifat eksternal. Sementara salah satu dari upaya peningkatan kinerja internal yaitu dengan melakukan peningkatan terhadap sistem manajemen perusahaan tersebut supaya menjadi lebih baik bersama dengan penerapan atau penjalanan ISO ini sendiri. Apa sih kepanjangan dari ISO tersebut? ISO adalah singkatan dari The International Organization for Standardization, di mana sebuah badan standar dunia yang sengaja dibentuk guna meningkatkan kegiatan perdagangan internasional yang berkaitan dengan adanya perubahan pada jasa maupun juga pada barang. Badan ini berpusat di Swiss dan telah banyak menerbitkan berbagai macam jenis standar ISO yang diterapkan pada berbagai perusahaan yang khususnya ada di Indonesia. Berikut adalah jenis-jenis standar ISO. Yang pertama, ISO 9001. ISO 9001 ini yaitu sistem manajemen mutu yang paling tren populer yang telah direvisi yang terbaru, yakni ISO 9001 2015. Sementara ciri dari ISO 9001 ini adalah melakukan proses pendekatan dengan tujuan guna semakin meningkatnya efektivitas terhadap manajemen mutu. Berbagai pendekatan yang dilakukan masyarakat supaya dilakukan penerapan, identifikasi, pengelolaan, serta peningkatan yang berkesinambungan. Dan yang kedua adalah ISO atau IEC 17025. Adalah jenis standar yang terkait pada persyaratan lembaga pengujian seperti laboratorium yang menjadi sasaran fokus di standar ini yaitu kompetensi laboratorium, kalibrasi, dan pengujian. Jenis standar ini sangat penting guna memastikan keakuratan pada hasil pengujian terkait terhadap bidang produksi, perdagangan, kesehatan, bahkan sampai pada perlindungan konsumen. Yang ketiga yaitu ISO 28000. ISO 28000 ini adalah jenis persyaratan pada sistem keamanan dan rantai pasokan. Jenis standar yang satu ini sangat diperuntukkan bagi perusahaan yang mempunyai resiko ancaman tinggi seperti hotel, pertambangan, bank, dan fasilitas umum lainnya. Dan yang keempat adalah ISO 5001. ISO 5001 ini adalah jenis standar yang diterapkan pada sistem manajemen energi yang tujuannya adalah untuk membantu sebuah organisasi dalam membangun proses serta sistem dalam peningkatan konsumsi energi, kinerja, serta efisiensi. Dari jenis standar ini dirancang pula guna dapat berintegrasi terhadap standar manajemen yang lainnya. Yang kelima, ISO 14001.
ISO 14001 ini adalah sebuah standar yang terkait dengan sistem terhadap manajemen lingkungan. Sebuah organisasi yang sistem ini harus bisa mengidentifikasi aspek serta dampak lingkungan yang telah ditimbulkan oleh operasional usahanya atau oleh perusahaan atau pabrik tersebut. Sejumlah aspek yang harus dipenuhi oleh organisasi dengan penerapan standar ini mencakup upaya untuk penghematan bahan bakar seperti air, energi, dan pengelolaan limbah. Yang keenam, yaitu ISO 22000. Jenis ISO 22000 ini adalah standar yang kaitannya mencakup sistem manajemen keamanan pangan. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minuman atau makanan maka harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan konsumen sehingga dituntut untuk melakukan peningkatan terhadap kontrol internal apalagi dalam hal produksi. Adanya standar ini mensyaratkan jika setiap produk haruslah mempunyai rencana pada proses dan pengendaliannya. Yang ketujuh yaitu ISP atau ISI 27001 adalah standar pada Informasi Security Management System atau ISMS, yakni Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Jenis standar ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang berkecimpung pada bidang aplikasi IT dan juga semacamnya. Yang kedelapan yaitu ISO TS 16949. ISO ini merupakan spesifikasi teknik keluaran ISO pada sistem manajemen mutu pada bidang industri khususnya di otomotif. Jenis standar ini mempunyai konsep pada perbaikan yang berkelanjutan, tindakan pencegahan dan perbaikan serta pengendalian rantai pemasok. Nah, itulah sedikit ulasan dan penjelasan terkait dengan ISO. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak seperti komen, like, dan subscribe video ini ya. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.